Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat UV Lovers, kita bertemu dengan sang guru kita, pengarang dari buku yang berjudul Aqidah Salaf tentang ketinggian Allah atas arsy. Ini buku yang sangat menarik, terutama harus kita baca, terutama pada era sekarang ini di mana banyak ustadz-ustadz yang tidak jelas sanad keilmuannya sedang bertebaran di media sosial. Dan kita alhamdulillah bertemu langsung kepada beliau, Gus Nur Hidayat ini sebagai penulis buku ini. Dan kami minta Gus tolong panjenengan memberikan gambaran secara singkat mengenai buku yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah buku tentang akidah salaf tentang ketinggian Allah atas arsy ini adalah buku yang terbaru dari saya, dan buku ini ditulis hanya sekitar 10 hari karena untuk membantah beberapa pernyataan Ustadz Salafi yang mempermasalahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang Allah wujud tanpa tempat dan arah. Dan karena kita mengetahui sebelumnya bahwa Salafi Wahabi ini meyakini Allah ini tempatnya di atas arsy sana atau di atas. Jadi arsy sana itu dianggap sebagai tempat atau jihah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu bertentangan dengan ijma' ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan bertentangan dengan ijma' salaf. Oleh karena itu buku ini bisa dikatakan buku yang cukup sulit untuk ditulis, karena dalam buku ini kita tidak hanya menjelaskan tentang manhaj salaf tentang tafwid dan juga takwil, tetapi tentang ketinggian Allah atas arsy. Masalah ini memang bisa dikatakan puncak dari perdebatan akidah sifat. Jadi dalam perdebatan akidah sifat ini ada perdebatan tentang manhaj salaf, apakah memang tafwid atau takwil atau itsbat dzahir, makna dzahir sebagaimana diyakini oleh Salafi Wahabi yang mengacu kepada pemahaman Syekh Ibnu Taimiyah, atau bagaimana. Dan puncak dari perdebatan itu adalah tentang Allah faqal arsy. Jadi memang kita ketahui ada beberapa nas dalam Al-Qur'an maupun hadis maupun pernyataan-pernyataan salaf yang apabila kita pahami secara zahir, apabila kita pahami secara letterlek, secara harfiah, orang awam akan meyakini Allah tempatnya ada di atas sana. Nah, itu tentu bertentangan dengan akidah tanzih kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dan buku ini adalah sebagai usaha saya pribadi untuk menjawab syubhat-syubhat tersebut. Dan tidak hanya satu ustadz, karena dulu setelah munculnya video Ustadz Abdus Somad dan Kiai Idrus Romli ini memang viral, kemudian muncul banyak bantahan baik berupa video maupun tulisan-tulisan buku dari kaum Salafi Wahabi. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan saya walaupun hanya dalam 10 hari akhirnya tertulis buku ini. Dan bisa dikatakan buku ini sambungan daripada buku saya sebelumnya, karena sebelum saya menerbitkan buku ini melalui Sahifa Jakarta, saya sudah menerbitkan buku tentang klaim Salafi Wahabi tentang akidah salaf yang diterbitkan oleh Global Jogja, dan ini bisa dikatakan sebagai buku sambungannya. Dan alhamdulillah buku ini diterima dengan baik, banyak kawan-kawan kita yang sudah membacanya. Dan kemarin, beberapa hari yang kemarin, kita bedah buku bersama dengan Ketua Aswaja Center PBNU, Kiai Misbahul Munir. Alhamdulillah kita dapat membedahnya, dan bisa dikatakan buku ini adalah buku yang muncul sebagai respon dari kritikan-kritikan Salafi Wahabi. Saya berharap buku ini dibaca oleh kalangan aswaja, jangan sampai syubhat-syubhat mereka ini memakan korban lagi, Gus. Karena kadang-kadang ini mereka memunculkan satu syubhat yang kita sendiri bingung untuk menjawabnya. Dan kita kadang-kadang hanya marah-marah. Marah-marah tanpa bisa memberikan penjelasan jawaban yang ilmiah. Dan buku ini adalah salah satu dari usaha saya untuk memberikan jawaban tersebut. Semoga ada manfaat. Dan memang, mohon maaf Gus, ini memang masalah judul ketinggian Allah atas arsy ini memang agak sedikit masalah, karena memang dalam buku ini juga harus saya jelaskan bahwa menerjemah ayat-ayat sifat mutasyabihat ini dilarang oleh ulama. Apalagi ini menjadikan kesalahpahaman. Dikiranya nanti Allah berada di satu tempat, di dalam satu arah. Bahkan memilih judul sendiri melalui proses. Iya betul, itu pun proses. Kita juga ada grup Asy'ariyah Ahlussunnah, kemudian kita ada diskusi bagaimana memilih judul yang tepat. Dan salah satu dari Habib dan juga dia salah satu pejuang Ahlussunnah wal Jamaah memberikan saran supaya diberikan
tajuk khusus atau bab khusus mengenai sulitnya membuat judul tentang Allah ketinggian Allah atas arsy. Karena kalau kita terjemah misalkan Allah faqal arsy. Ini kalau kita terjemah letterlek Allah di atas arsy. Nah, misalkan amin tu mang fis sama, kalau kita terjemah juga membingungkan lagi. Jadi paling tidak ini penerjemahannya juga bermasalah menurut para ulama. Selain daripada itu penerjemahannya juga bisa menimbulkan kesalahpahaman di kalangan orang awam. Dan itulah buku ini menjawab dari kegalauan atau muskil-muskil yang selama ini didengungkan, disyubhatkan oleh para pengikut Salafi Wahabi. Insya Allah dalam buku ini sudah ada penjelasan yang tepat, paling tidak manhaj kita untuk membuktikan bahwa manhaj kita Asy'ariyah maupun Maturidiyah betul-betul sesuai dengan akidah salaf, sesuai dengan akidahnya para sahabat, sesuai akidahnya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai pengikut Asy'ariyah maupun Maturidiyah jangan ada keraguan sama sekali bahwa memang akidah kita sudah betul. Insya Allah akidah yang selamat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Terima kasih. Ini buku yang luar biasa. Silahkan sahabat-sahabat UFI Lovers bisa mencari buku ini langsung kepada beliaunya atau lewat dari media sosial. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.